Selain untuk kepentingan komersil ya, cari duit, profit oriented gitu ya. Tapi sebenarnya banyak juga sebenarnya kita ngelihat dipertontonkan oleh banyak sekali kreativitas, strategi-strategi yang luar biasa untuk hal-hal non komersil atau hal-hal sosial, socialpreneurship dan lain sebagainya. Sayangnya Indonesia ini kan banyak sebenarnya, socialpreneurship banyak. Minta donasi ini, donasi itu, apalah namanya ya, saya nggak perlu sebut brandnya ya. Tapi sayangnya sebagian besar itu masih berkutat jual kesedihan, gitu kan. Pertanyaannya, apakah itu memang satu-satunya cara untuk bisa jual non-profit organization atau social activity? Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. 6 tahun lalu saya ketemu ya dengan Daniel Flynn. Daniel Flynn ini foundernya Thank You Water. Jadi dia socialpreneur di Australia, tinggalnya di Melbourne, bikin usaha 100% yang profitnya didonasikan untuk bangun akses air bersih ke orang-orang yang nggak mampu gitu ya. Caranya dengan gimana? Caranya dia jual air mineral dalam kemasan, dalam botol gitu ya. Sekarang udah meluas ke beberapa, bukan sekarang sih, sekarang sebenarnya udah nggak ada sebenarnya. Baru berapa tahun lalu, 2 tahun lalu kalau nggak salah dia tutup gitu ya. Tapi dia punya bisnis yang lain yang socialpreneur juga, tapi dia jual bottle water yang udah sempat meluas ke beberapa kategori akhirnya gitu ya. Nah yang menarik gitu bukan soal misi sosialnya, tapi kreativitasnya. Saya nggak tahu ya backgroundnya dia belajarnya apa, tapi kreativitasnya di memarketingkan produknya luar biasa. Dan ini bisa jadi referensi buat banyak socialpreneur Indonesia ya. Bukan berarti ini lebih bagus, tapi referensi yang berbeda aja yang mungkin bisa memperkaya yang sudah dilakukan banyak socialpreneur Indonesia gitu ya. Nah, kalau kita lihat balik lagi, social bisnis Indonesia itu gimana sih gitu ya. Kebanyakan jual kesedihan, foto orang susah, orang miskin, video orang dirawat di rumah sakit, lagu-lagu sedih, momen orang nangis. Persis sinetron yang selalu mempertontonkan kesedihan kan, selalu ada aja sinetron kan ada adegan orang susah dan sebagainya gitu ya. Mereka fokus sama kesulitan, berharap orang kasihan dan pada akhirnya berdonasi gitu kan. Nah Daniel Flynn ini memulai Thank You Water berbekal 0 pengalaman, jadi dia nggak punya pengalaman lulus kuliah, dia tapi punya purpose yang clear banget. Kalau dilihat di websitenya itu dia dan di YouTube-nya di cover YouTube itu dia tulis "We see a world where no one person live in an extreme poverty". Jadi memang dia pengen bikin orang jangan sampai miskinnya tuh ekstrim gitu ya. Gitu. Nah, dia start dari akses air bersih dulu dan kemudian menyebar ke beberapa produk lain ya. Mulai dari hand wash, body wash, shampoo, conditioner, diaper, baby lotion gitu ya, makanan kemasan sekarang yang terakhir gitu ya. Nah, waktu dia start dari air kemasan ya, nilai air kemasan, bisnis air kemasan itu 50 miliar dolar seluruh dunia. Di Australia sendiri 600 juta dolar. Bayangin itu, wah gede banget lah ya, nolnya banyak gitu ya. Tapi dia nggak punya pengalaman sama sekali di bisnis ini. Dia datang dari satu perusahaan ke perusahaan lain, termasuk pesaing, artinya perusahaan-perusahaan yang jual air kemasan gitu ya, untuk minta diajarin gimana sih cara bikin gitu. Ya kali ada yang mau ngajarin gitu ya, ke bisnis yang akan jadi pesaing dia. Ditolak berkali-kali sampai akhirnya ada perusahaan yang akhirnya mau ngajarin dia gitu ya, mau bantu dia. Begitu udah punya produk, dia masuk ke pasar juga nggak gampang gitu ya. Brandnya Thank You Water, labelnya simple gitu ya, orang beli dan ya 100% bisnisnya didonasikan gitu ya. Kebayang dengan banyak perusahaan global yang cari makan dari bisnis ini dan udah jadi raksasa, mereka punya segala cara untuk bikin Thank You Water tumbang gitu ya. Walaupun nggak semuanya punya pikiran jahat ya, terus mereka juga punya perjuangan yang luar biasa masuk ke 2 retailer besar di Australia gitu ya, Coles dan Woolworths gitu ya. Itu juga luar biasa yang kita bisa pelajari. Dan mungkin buat 2 retailer ini, itu siapa sih player baru mau masuk gitu ya, walaupun misinya bagus gitu, tapi omset mereka tuh masih kecil, masih jauh banget dibanding player besar yang udah biasa jualan di tempat kita gitu ya. Jadi buat mereka mungkin lebih mau jagain yang udah jaga hubungan sama player besar yang selama ini udah mereka jualin ketimbang player baru yang masih kecil ini. Tapi akhirnya berhasil melalui campaign super cerdas. Mereka bisa mempengaruhi 2 retailer besar itu. Detailnya nanti kita bahas nanti ya. Nah tapi walaupun sekarang Thank You Water tuh udah nggak ada, di stop karena si Daniel ini berpikir bahwa ini ada environmental issue karena botol plastiknya itu membuat limbah plastik juga jadi naik gitu. Jadi agak ironis karena support konsumen, tapi di sisi lain juga punya
punya masalah environment. Jadi mereka nggak mau munafik gitu ya. Walaupun support konsumen ini masih ngalir banget gitu ya, dan banyak, dan mereka masih cari cara baru untuk bisa contribute gitu ya. Mengingat dari sisi sales ini udah gede banget gitu. Jadi kalau dilihat di websitenya mereka bikin announcement bahwa ini di stop karena apa, dan mereka tetap masih akan balik, bahwa mereka juga nggak munafik, dari dulu sebenarnya udah kepikiran gitu ya. Nah, menariknya dari Thank You Water, beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah mereka clear sama maunya mereka. Misinya tertulis jelas di berbagai materi. Mereka stay true sama visi misinya gitu ya. Makanya mereka rela tutup bisnis air minum karena mereka belum bisa selesai dampaknya. Jadi buat mereka, kalau saya mau nyelesain satu masalah, ini harus selesai tanpa nyiptain masalah lain gitu ya. Mereka terbuka apa adanya, termasuk bahwa mereka udah kepikiran ini dari awal. Dan mereka pikir ini akan terselesaikan sambil jalan, ternyata enggak gitu. Maka daripada dampak sampingannya lebih gede, mendingan mereka stop. Jadi mereka clear banget sama apa maunya. Mereka clear juga dengan personality dan gimana mereka mempengaruhi orang. Mereka nggak jual kesedihan. Mereka jual optimisme gitu ya. Ini yang menarik, dan ini mungkin bisa jadi jadi cubitan buat banyak socio bisnis Indonesia gitu ya. Ketika banyak bisnis jual kesedihan, mereka jual pride dari orang yang mau bantu, dan akhirnya jadi feel good karena saya bisa bantu orang. Makanya namanya thank you, bukan help us, bukan support us. Gitu. Tapi kita kasih apresiasi buat orang yang membantu. Gitu. Kita ucapin terima kasih. Materi komunikasinya juga nggak gila-gilaan mengumbar foto tragedi, nunjukin ini ya, tapi tone-nya lebih ke ngomongin terima kasih atas dampak yang udah tercipta atas kebaikan orang-orang ini. Video, mereka nunjukin video setelah akses air dibuka, orang hidupnya lebih baik, angka sakit dan kematiannya turun, dan mereka juga pada akhirnya mereka berterima kasih. Jadi kita harus lihat bahwa dalam beberapa hal jual kesedihan manjur, karena di kesedihan itu ada pain, dan pain itu selalu ada emosi. Balik lagi konsepnya otak manusia kerja, selalu ada pain dan pleasure. Jadi ketika ada pain itu kena gitu ya. Nah, maka dari itu banyak social business masuknya dari pain gitu ya. Dan benar ini bikin orang tergerak gitu ya. Ada pain yang bikin orang ketika ditunjukin kita jualan foto-foto sedih, orang jadi ikut ngerasain gitu ya. Tapi jangan lupa bahwa nggak ada yang suka larut dalam kesedihan. Mengumbar kesedihan, foto kesedihan, video kesedihan, itu akan bikin orang capek, takut, dan gloomy. Dan nggak ada yang mau ada di perusahaan itu terus-terusan. Akhirnya orang mulai menghindar dari materi-materi itu. Gitu ya. Ketika lihat iklan sedih, wah skip aja deh. Males lah, gue nggak mau, mood gue jadi rusak. Ada istilah yang namanya, dalam behavior science, ada istilah namanya ostrich effect. Ostrich effect ini kecenderungan untuk kita buang muka gitu ya. Buang muka bukan secara literal ya. Tapi mengalihkan, udah deh gue gak mau ini nih, lari dari kenyataan aja. Kayak orang gak enak badan tapi gak mau cek ke dokter gitu ya. Kenapa? Takut hasilnya mengerikan, mending gak tahu gitu. Tapi gak ubah gaya hidup juga. Jadi cuma sekedar takut dan udah deh gue gak mau ikut deh. Jadi sama, ketika didorong iklan-iklan menyedihkan, orang bisa melakukan ostrich effect. Jadi udahlah gue gak mau tahu itulah gitu ya. Kita tahu bahwa itu masih terjadi, kita tidak melakukan sesuatu untuk menyelesaikan itu, tapi kita nggak mau ketarik ke sana gitu. Ada lagi yang kedua, bystander effect. Bystander effect ini adalah melihat orang kesulitan tapi nggak mau bantu gitu. Karena asumsi bahwa ntar yang lain juga bantu gitu ya. Kalau gue doang yang nggak mau bantu ya nggak akan masalah lah, akan ada yang bantu gitu. Pada akhirnya tapi semua orang melakukan bystander effect sehingga ada orang-orang yang tidak terselamatkan aja. Dan dua hal ini bisa dipicu oleh avoidance terhadap negative emotion gitu ya. Ketika berhubungan atau ketika diekspos hal-hal yang begitu menyedihkan, kesulitan orang, negative emotionnya kan keluar gitu, dan itu makan mood kita. Jadi kita avoid gitu, kita enggak deh. Nah, selanjutnya penggunaan kesedihan ini sebenarnya bahaya gitu. Kalau orang nggak menghindar, orang beradaptasi. Lihat aja dokter yang udah biasa vonis pasien gitu ya, bilang bahwa Bapak, Ibu, mohon maaf, hidupnya tinggal 2 bulan lagi. Atau ya kurang lebih kayak gitu ya. Mereka ngelakuin seolah-olah tanpa empati gitu ya, ngomongnya enteng aja ya, nggak berperasaan. Padahal mereka masih punya, tapi mekanisme psikologis mereka yang memaksa mereka untuk ngelakuin itu, diturunin empatinya. Karena kalau setiap pasien yang sudah tidak bisa mereka tangani, mereka harus terlibat secara emosional, empatinya keikutan, akhirnya mereka pun jadi gila gitu. Karena dokter itu tiap hari ngadepin orang susah. Sama juga banyak tim SAR, pemadam kebakaran, kalau pakai hati jadi gila, mereka ikutan gila karena ngadepin orang susah terus gitu ya. Jadi memang itu mekanismenya. Nah, sebaliknya pride yang dijual oleh thank you itu berbeda. Ketika kita berbuat baik ke orang lain, sebenarnya kita berbahagia. Ketika kita berdonasi, kita nggak ngerasa kehilangan. Ketika kita kirim makanan ke teman kita nggak ngerasa rugi gitu. Ketika kita jalan-jalan terus pulang bawa oleh-oleh untuk teman, untuk keluarga gitu, kita nggak ngerasa kehilangan uang.
toh kita ngelakuinnya juga apa ya, tidak mengharapkan balasan gitu ya. Kita udah dapat balasannya dari apa? Karena dari setiap kita berbuat baik ada hormon oksitosin namanya, itu hormon sosial gitu ya. Hormon ini yang bikin kita bahagia, karena happy karena kita merasa kita ada gunanya, berbuat sesuatu untuk yang lain. Nah, sebuah penelitian menunjukkan bahwa mereka yang memberi yang sering kali memberi itu lebih bahagia setelah memberi ketimbang mereka yang menerima, gitu ya. Jadi orang berpikir bahwa ketika saya dibantu saya akan lebih bahagia. Enggak, salah. Yang lebih bahagia adalah orang yang ngebantu, itu lebih berbahagia gitu. Dan Thank You Water memanfaatkan ini gitu ya, ngedorong orang untuk berpartisipasi tanpa bikin orang jadi negatif mood, malah moodnya jadi positif. Nah, itu bagian pertama, yang bagian apa ya, yang paling utama yang menarik ya. Tapi selain itu juga Thank You Water itu transparan, mereka terbuka terhadap apapun yang mereka lakuin. Mereka kasih laporan untuk nge-track impact-nya udah sampai mana yang berhasil, mana yang kurang berhasil. Kalau ditutup mereka juga transparan. Kenapa sih ini ditutup gitu ya? Seperti bisnis air minum kemasannya ditutup karena ada dampak lingkungan yang mereka nggak mau jadi beban gitu ya. Atau bisnis diapernya yang karena kompetisi dan resource-nya mereka ngomong apa adanya dan nggak ada yang ditutupin. Bahkan setiap pitch ke konsumen termasuk di video-videonya itu selalu punya pattern gitu yang sama. Mereka selalu, si Daniel ini selalu nutup dengan what if it doesn't work? Gimana kalau ini nggak jalan? Di awal dia udah ngomong bahwa ini bisa aja nggak jalan dan gimana kita akan nyikapinnya gitu. Jadi itu penting banget gitu. Nah, transparansi ini penting banget karena terutama ketika ini berbau sosial, orang pingin tahu setransparan-transparannya gitu ya. Nah, kita juga lihat bagaimana organisasi sosial bubar ya karena transparansi, apalagi kalau ditemukan ada penyelewengan merambat ke yang lain dan lain sebagainya. Lihat orang-orang yang minta-minta di jalan, gosipnya ada sindikat lah gitu kan, penghasilan belasan juta sampai puluhan juta gitu. Kemudian orang mulai nggak mau masuk gitu ya. Begitu juga dengan mahasiswa minta donasi di jalan, modal dus Indomie gitu kan, sama jaket alma mater, tapi terus transparansinya nggak dibuka gitu ya. Nah, tapi transparansi ini juga nggak terbatas di jalan aja, tapi di aplikasi pun juga banyak yang kena gitu ya. Nah, terus kecerdikannya si Thank You Water ini selanjutnya adalah bagaimana mereka bisa masuk ke Coles dan Woolworths gitu ya. Ini dua retailer besar Australia gitu ya. Berbagai macam cara dilakukan untuk meyakinkan mereka gitu, tapi mentok gitu ya. Dua itu kayak aduh kalau gue terima ini nanti ada brand-brand gede yang luar, yang lain nih bisa ngerasa terancam, terus mereka bail out nih dari toko gue, terus habis itu jadi berbahaya. Gitu. Nah, mereka memanfaatkan social pressure, mereka ngajak konsumen untuk support. Caranya bikin sosmed post, video gitu ya, ngajak orang-orang ngomong ke dua retailer ini, ayo lu kalau mau bantu kita, bantu orang-orang untuk dapat akses air bersih, bikin video, tag ke Woolworths atau ke Coles gitu ya, di tag mereka, disebutin gitu ya, dan ngomong bahwa kalau lu stok gue bakal beli gitu. Dan mendadak banyak postingan soal ini gitu kan. Sekedar status saja, ada juga yang bikin foto, video, atau bahkan helikopter stand, ada yang bikin helikopter stand. Intinya cari perhatian kedua retailer besar ini dan akhirnya mereka berdua terbuka juga dan mulai mau ngelisting gitu ya. Hal yang sama mereka ulangin ke P&G Unilever gitu ya. Jadi mereka berusaha memasarkan produk-produknya mereka ke seluruh dunia untuk dapat global impact ya. Masalahnya adalah distribusi dunia itu luar biasa sulit. Maka dari itu mereka ngedeketin dua raksasa ini, raksasa FMCG, ditambah 11 pemain sejenis lainnya gitu ya. Agak gila karena beberapa produk yang mereka jual itu competing sama perusahaan ini. Mereka punya sampo, punya body wash dan sebagainya, which P&G dan Unilever punya. Tapi misi sosial yang mereka usung itu nggak bikin mereka harus bermusuhan sama mereka. Walaupun belum tentu, sebaliknya belum tentu yang diajak ini ngerasa bahwa oh ini akan ini ya. Mereka ajak konsumen lagi untuk create social media post gitu, tag dua perusahaan gitu, I'm here, I'm in, are you gitu kan. Gua ikutan nih, lu ikutan nggak gitu. Terus dikasih hashtag thank you to the world gitu kan. Selanjutnya bahkan si Daniel juga janjiin kalau dalam 2 minggu setelah ini diposting, dia akan update dan siapapun yang ikutan dari perusahaan-perusahaan yang diajak ini, dia akan taruh billboard di Times Square di New York untuk nunjukin bahwa perusahaan ini support kita gitu. Jadi strategi ini menarik untuk P&G dan Unilever, ini jelas kasih pressure. Kalau ditolak dianggap nggak support sosial, kalau diterima hitung-hitungan bisnisnya nggak mudah, termasuk dampak ke mereka. Untuk Coles dan Woolworths gitu ya, ini win-win. Selain social pressure, ini juga kasih social affirmation untuk bisa ngukur seberapa banyak sih orang bakal beli kalau saya nyetok ini. Jadi dua retailer itu lebih mudah ngitungnya. Oh saya akan masukin ini apa enggak ya? Karena bisa dilihat nih berapa sih yang post dan lain sebagainya. Dan toh pressure dari pemain lain juga sebenarnya kan nggak terlalu clear juga ya. Jadi ini bisa
bisa jadi bahan justifikasi, dia bisa ngelihat, gue ada pressure nih dari konsumen bahwa mereka minta ini gitu. Jadi kesimpulannya dari si Thank You Water ini, misi sosial itu bisa punya perspektif yang lebih positif, yang tidak kehilangan maknanya, tidak kehilangan dampaknya, tapi menariknya dia tetap bisa bikin apa ya, satu gerakan, satu spirit yang lebih positif yang bikin orang tidak jadi gloomy, tidak menghindar dan lain sebagainya, karena pendekatannya bukan pendekatan yang jual kesedihan, tapi justru jual pride-nya manusia. Itu. Nah, seperti biasa ada kuis dengan pertanyaan sebagai berikut. Dan jawaban serta pemenang kuis episode ini bisa dilihat di episode selanjutnya. Selalu saksikan marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan? Dan jangan lupa subscribe juga Marketers TV di sini nih.